Allah lihat sabarnya kita. Masih mau sabar nggak? Masih mau sabar nggak? Tapi jangan sampai nggak sholat. Udah banyak masalah, nggak sholat, kayaknya sombong banget. Saya sibuk Umi. Itu mah bukan sibuk Bu, tapi sombong. Nggak mau ketemu sama Allah. Allah aja mau ketemu mah kita dipanggil 5 waktu. Diingetin, coba kalau nggak ada azan Bu, ya, ada azan aja masih belum mau datang, gimana nggak ada azan? Gimana nggak ada azan? Tinggal nunggu diazanin aja ya Bu ya. Ini, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini yuk kita pikirkan hari esok apa yang mau kita bawa, karena hari esok itu hari yang jauh lebih baik dari hari ini. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya dan hari esok adalah hari yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Dari permulaan itu maksudnya di apa? Dunia. Ya. Akhirat jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu lama Bu. Kalau kehidupan akhirat itu lama dibanding kehidupan dunia. Kehidupan dunia singkat aja, ya. Besok nggak ada yang tahu siapa di antara kita yang kembali kepada Allah, karena nggak pakai syarat Bu. Kembali ke Allah nggak pakai syarat Bu, ya. Mati nggak pakai syarat, waktunya habis ya harus kembali, nggak nunggu waktu. Ya Bu ya, syaratnya nggak harus tua Bu. Suami saya masih muda Bu. Ya Bu ya, 40 tahun. Suami saya masih 40 tahun umurnya. Syaratnya nggak pakai sakit dulu Bu. Suami saya sehat Bu. Suami saya sehat, nggak punya jantung, nggak punya kanker. Medical check up sebulan sebelum meninggal saya ajak medical check up, bagus semuanya. Dicek bagus semuanya. Gak ada diabetes, ya, gak ada darah tinggi, gak ada gula, gak ada kolesterol, asam urat, jantung, semuanya bagus, ya. Tetapi harus kembali ke Allah, harus masuk ke pintu kematian. Berarti kan kita tahu kematian itu gak pakai syarat, betul gak Bu? Kalau gak pakai syarat, berarti harus kita persiapkan. Kita harus persiapkan, ya. Persiapkan untuk apa? Untuk masuk ke rumah tersebut, untuk masuk ke pintu tersebut. Karena kalau pintu itu udah ketutup, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar lagi. Pintunya mana? Alam kubur. Kalau udah ditutup, emang kita bisa keluar lagi? Nggak bisa. Nggak bisa punya kesempatan sholat lagi Bu. Ketika ditanya kenapa nggak sholat, amalan pertama ditanya tentang sholatnya. Ketika ditanya kenapa nggak sholat, ya udah kasih kesempatan nanti saya mau sholat. Mungkin udah ditutup pintunya. Gak baca Quran, gak sedekah, masih punya harta tapi gak mau sedekah. Kita rugi. Penyesalan manusia pertama itu Bu, ketika di mana? Penyesalan manusia pertama itu ketika sakaratul maut, nyawa udah di sini, diperlihatkan video oleh Allah. Dia kayak ngelihat video Bu di depannya, kebaikan atau keburukan ditampilkan di situ. Ya, sakaratul maut, nyawa udah di tenggorokan tuh ditampilin. Kalau dia orang beriman, akan ditampilkan video setelah jadi alam kubur, nikmat sekali. Husnul khotimah, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Tapi bagi orang yang gak beriman, ketika sakaratul maut tiba udah nyampe di tenggorokan, yang ditampilkan bagaimana keadaan dia di alam kubur, maka dia akan teriak-teriak, ya Allah, nanti ya Allah tempatku bukan di sana, nanti ya Allah. Tapi teriakan itu gak yang dengar. Maka dia susah. Di akhir kalimatnya dia tidak menyebut nama Allah. Su'ul khotimah. Itu penyesalan pertama. Penyesalan kedua manusia yang akan dirasakan ketika berada di alam kubur. Ketika semua orang pergi, suaminya pergi meninggalkan dia, anak pergi meninggalkan dia, tinggal dia sendiri dengan amal solehnya. Ya kalau dia bawa amal soleh, kalau enggak
Datang malaikat munkar nakir, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Ditanya semuanya. Bahkan ditanya perjalanan dia di dunia, waktunya, umurnya, ilmunya, hartanya, ditanya semuanya. Kezoliman dia semuanya. Panjang perjalanan itu. Setiap hari ada pertanyaan, setiap hari pun ada siksanya. Bagi orang yang beriman, dia tenang Bu, karena dia udah persiapkan semuanya di dunia. Yang ditunggu kan semua nunggu kematian kita ya Bu ya. Kita tuh cuma nunggu azan sama mati Bu. Cuma itu yang kita tunggu. Nah di sela-sela menunggu itu, ibu dikasih suami buat dilayani, dikasih anak buat disayangi, dikasih orang tua buat diperhatiin. Itu untuk menunggu dua itu Bu. Untuk menunggu dua itu dikasih kesempatan sama Allah. Nih masih punya suami, perhatiin, anak perhatiin, sayangi semuanya. Ini untuk menunggu itu kita dikasih kesempatan ibadah kepada Allah, ibadah kepada manusia. Maka ketika selesai, orang beriman gak akan takut mati. Orang beriman yang ditakutkan ketika pulang apa yang dia bawa. Karena dia mau masuk rumahnya yang ukurannya cuma 2x1. Lebih dari itu kan ukurannya? Lebih dari itu gak ukurannya? Enggak, mau sekelas presiden pun kalau mati ukurannya sama 2x1 kuburannya Bu. Ya, dia boleh kaya di dunia, dia boleh ngejabat jadi orang nomor 1 di dunia, tapi ketika mati sama kayak kita Bu. Ukuran rumahnya sama 2x1, nggak bisa. Dia bilang sama asprinya, saya nanti kalau mati kuburan saya segede kamar saya ya, 10 kali lipat. Gak bisa, sama ukurannya semua 2x1. Pakaiannya sama. Makanya kan Allah gak lihat pakaian kita. Ya orang pakaian kita nanti pas pulang sama kok Bu. Warnanya putih, gak ada jahitan, gak ada payet, gak ada bordir. Desainer aja Bu, perancang baju aja ketika mati dia gak bisa merancang bajunya Bu. Gak dikasih kesempatan ngedesain kain kafannya, gak bisa. Ya mentang-mentang perancang gitu, desainer, nanti kain kafan saya mau bordir dulu yang bagus, dikasih payet-payet yang mahal, gak bisa. Coba ya bener gak? Berarti ketika pulang pakaian kita sama, rumah kita sama. Di dunia boleh beda, rumah kita beda, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tingkat 2, ada yang biasa aja, ada yang ngontrak, ada yang ukurannya gede, ada yang ukurannya S. Rumah sederhana sekali sampai selonjor aja susah. Itu rumah yang terakhir tuh, ukurannya tipenya RSSSSS. Rumah sangat sempit, ya, selonjor aja susah, dimiringin kita Bu, guling-guling nggak bisa. Kecuali yang membedakan apa Bu? Yang membedakan apa kira-kira? Rumahnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, pakaiannya sama, ya, kapannya pun sama. Yang ngebedain apa? Bukan, suasana di dalamnya. Suasana di dalamnya. Kasat mata memang gelap kubur, kasat mata memang sempit kubur, tapi bagi orang beriman ketika masuk, kok terang ya, kok lapang ya, katanya sempit. Dia cerdas. Di dunia dia mempersiapkan itu, menghiasi kuburnya sebelum dia masuk, menghiasi rumahnya sebelum dia masuk. Begitu dia masuk, lapang, terang. Dengar teriakan sebelah-sebelah, tolong, gelap banget kubur saya, sempit banget. Tapi dia ngerasain kuburnya dia lapang, rumahnya lapang, terang. Oh, ini orang yang cerdas. Nabi Muhammad mengatakan, orang yang cerdas itu siapa sih? Mereka yang selalu mengingat kematiannya. Kenapa kematian harus kita ingat Bu? Ya, kenapa? Supaya kita bisa mempersiapkan, menghiasi sebelum kita masuk ke rumah tersebut. Ibu beli rumah baru, pasti belum ada
lampunya, ya Bu ya. Belum ada sofanya, baru rumah baru. Kan berarti harus dibersihin dulu, disapu, dipel, divakum, catnya diganti biar terang, kasih lampu, kan begitu. Begitu masuk ibu udah enak, rumahnya udah siap. Itu juga kubur kita Bu. Sebelum masuk siapin dulu, hiasi dulu semuanya. Dengan apa? Amal soleh kita. Hari ini, kemarin mungkin kita nggak baca Quran, hari ini jangan sampai nggak dibaca Qurannya Bu. Ya, yang paling penting nih, tiap mau tidur baca surat Al-Muluk, jangan sampai enggak, wallahi. Kenapa? Karena itu warisan yang kita bawa. Kita mati ninggalin warisan ke anak-anak kita. Ya, warisannya dinikmati sama anak-anak kita. Ya, kalau mereka menikmati warisan kita dengan maksiat, dengan ibadah. Kalau dengan maksiat, ya kalau mereka menikmati warisan kita dengan sedekah, disedekahin. Apalagi sedekahin atas nama kita senang. Tapi kalau warisan yang kita tinggalkan dipakai buat maksiat, siapa yang nolongin kita? Oh, kita punya warisan yang kita bawa. Apa itu? Surat Al-Muluk yang setiap malam kita baca sampai kita hafal. Kan kalau rutin baca setiap malam udah biasa, lama-lama hafal sendiri. Yakin lama-lama hafal sendiri. Saya dulu juga nggak hafal, alhamdulillah Allah kasih mudah. Karena tiap malam pengen apa? Oh, saya mau orang yang cerdas, saya pengen nyelamatin diri saya. Di saat orang lain mungkin ya anak lupa doain saya, oh saya udah punya, saya nyimpen bekal, saya punya warisan surat Al-Muluk yang jadi jagoannya saya, kan gitu. Jadi andalan saya buat saya nyelamatin alam kubur, karena surat Al-Muluk penyelamat alam kubur kita. Baca tiap malam, jangan sampai lupa. Kalau kemarin lupa, hari ini jangan sampai lupa. Sebelum tidur tuntasin dulu. Sebelum tidur cari perhatian Allah Bu. Caper sama Allah tuh paling enak daripada caper sama manusia. Caper ke Allah sebelum tidur, ambil wudhu, sholat taubat. Ya Allah, jika hari ini lisan saya ada nyakitin orang lain, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya. Jika ada orang yang saya sakiti, ampuni saya ya Allah. Jika mereka yang menyakiti saya sudah memaafkan ya Allah. Begitu Bu. Itu setiap hari yang kita baca sebelum tidur. Kan minta ampun ya, terus sholawat, baca zikir. Setelah itu baca surat Al-Muluknya. Udah itu tidur tenang Bu. Seandainya itu menjadi tidur terakhir kita, insya Allah husnul khotimah. Kita udah minta ampun, mati dalam keadaan kita berwudu, tidur dalam keadaan berwudu. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu Bu, saat itu juga dia sedang beribadah. Wudu itu ibadah. Jadi kalau bayangin kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, kita sedang ibadah walaupun lagi tidur. Bahkan malaikat memintakan kepada Allah, ya Allah rahmati dia, karena dia tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Kalau seandainya besok pagi Allah nggak kasih izin, kita nggak panjang umur, kita dalam keadaan matinya suci Bu. Berwudu, udah taubat, baca Al-Muluk pula, nikmat banget. Maka itu ya Bu ya. Nah, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya ya. Saya yang masih muda ini mohon maaf banget, masih banyak dosanya. Tapi kulil haqqu walau kana murad, menyampaikan haknya Allah walaupun mungkin gak enak didengar. Kematian tuh gak enak didengar Bu, bagi yang belum siap bagi orang yang beriman, ya kan. Tapi kan bagi orang yang beriman itu bukan sebuah hal yang menakutkan. Takut kalau kita pulang gak bawa apa-apa. Bayangin Bu, kita pulang kampung, saya rasa ini bukan orang Medan semuanya ya Bu ya, gak asli Medan semuanya. Barangkali ada orang Jawa ya Bu ya, campur-campur pasti. Nah, kita punya kampung masing-masing di dunia. Lebaran pengen pulang kampung, kalau nggak punya bekal kita nggak mau pulang Bu. Tahun depan aja deh, belum punya uang, nanti nggak enak. Saudara ngaji, ponakan minta, kalau nggak punya uang kayaknya beban banget. Tahun depan nabung dulu, kerja keras dulu. Kalau udah bekalnya siap, kita pulang kampung enak, ngasih orang juga enak. Ada yang kita bawa, senang orang lain. Ya, pulang kampung akhirat Bu, gak bisa ditunda. Kalau Allah minta malaikat Israel cabut nyawa dia, suruh dia kembali kepadaku, terus kita bilang tahun depan boleh gak? Bekalnya belum siap, mau kerja keras dulu, gak bisa. Ya Bu ya, itu bedanya. Pulang kampung dunia bisa ditunda, pulang kampung akhirat gak bisa ditunda. Makanya siapin bekalnya dari sekarang. Insya Allah. Semoga
Semoga Allah mudahkan kita untuk membawa bekal kepulangan kita ya Bu. Semoga husnul khotimah. Yuk kita sama-sama doa. Kita minta sama Allah. Ya, hari ini, kemarin mungkin kita banyak dosa, banyak dolim. Minta sama Allah, semoga Allah ampuni, Allah bimbing kita jadi orang yang jauh lebih baik lagi, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad, ya, menjadi orang yang dimudahkan untuk memperjuangkan surganya kita. Allah yang kasih mudah itu semuanya. Maka kita minta sama Allah supaya Allah kasih kemudahan itu. Ya. Astagfirullah. Kami yakin Kau yang Maha Pengampun dosa.
rumahnya. Padahal mereka senang ketika kami datang, tapi kadang kami setahun sekali datang ke rumah mereka ya Rabb. Saat mereka sendiri kami tidak ada. Ya Allah, maka hari ini kami mohon dengan doa kami ini ya Allah, sampaikan kepada mereka segala penyesalan kami. Semoga doa ini membawa ke lapangan kubur mereka ya Allah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sayangi mereka ya Allah, seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil dan besarnya kami ya Allah. Ampuni segala dosa mereka ya Allah. Semoga istighfar dan doa kami hari ini menjadi kelapangan kubur mereka ya Allah, menjadi penerang kubur mereka. Izinkan kami ya Allah sedekah untuk menjadi penerang kubur mereka ya Allah. Mudahkan kami bersedekah ya Rabb, membalas budi mereka ya Allah, menjadi kelapangan penerang kubur mereka ya Rabb. Orang tua kami sudah tidak punya kesempatan sholat lagi. Ya Allah, dengan segala pahala ini kami berikan untuk orang tua kami penyelamat kubur mereka ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami sudah tidak punya kesempatan baca Quran. Mudahkan kami, hilangkan rasa malas dalam diri kami ya Rabb. Semoga bacaan Quran kami setiap ayat menjadi syafaat untuk orang tua kami dalam kubur ya Allah, menjadi penerang kubur mereka ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami sudah tidak bisa sedekah, padahal hartanya kami yang menikmati ya Rabb. Ampuni jika
Ibu yang bilang tadi semoga hari ini ya Allah sampaikan semua yang menjadi keinginan kita untuk orang tua kita. Hari ini yang paling bahagia adalah orang tua kita. Mereka senang sekali mendapatkan kiriman doa dari kita yang mungkin kita lupa berdoa mereka. Tinggal sekarang, yuk berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Ibu kalau beli lampu tuh harganya berapa sih? Lampu tuh harganya berapa? Lampu emergency harganya berapa? 2.000 atau 100.000? 50.000, 80.000, 100.000 gitu ya Bu ya. Kalau lilin berapa? 2.000 bisa nggak beli lilin? Tapi lilin tuh nggak awet ya Bu ya. Kita terangi kubur orang tua kita bukan pakai lilin, tapi pakai lampu. Ya, lampu itu namanya sedekah. Yuk hari ini balas jasa orang tua kita. Hari ini niatin Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Saya sedekahkan harta kami hari ini ya Allah, yang terbaik untuk orang tua kami seperti namanya. Semoga menjadi kelapangan kubur mereka ya Allah. Karena mereka udah gak bisa lagi berselamatin dirinya. Kita yang masih bisa. Yuk sekarang ambil yang terbaik. Yang ada di dompet ibu, niatin, masukin sambil baca Bismillah ya Allah untuk orang tua saya ya Allah. Allah